Halo Sobat Skansa, kembali lagi di Senior Skansa bersama saya, Esther dan Bu Tati. Di sini kita ada tamu yang sangat spesial. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Halo, saya Tias Hermawan Putra, founder dari Bicara Official Indonesia. Dan hari ini sangat senang sekali saya bisa hadir di podcast SMK Negeri 1 Ngawi. Didampingi oleh Mas. Saya Ahmad Arman Irsyadi. Saya juga tim dari Bicara Official Indonesia. Saya asli anak Ngawi, makanya kegiatan ini kita adakan di Ngawi. Oke. Kita hari ini ketemu lagi. Ya mungkin kita sudah istirahat agak lama karena memang belum ada narasumber yang bisa kita ajak untuk lebih memanaskan suasana, dan kebetulan hari ini paling tepat karena kita ada dua narasumber yang luar biasa nanti yang akan memberikan informasi yang tetap dibutuhkan oleh kita semua, terutama warga Ngawi yang masih mempunyai status siswa. Tetapi siswa yang mempunyai keinginan untuk belajar. Nah, belajar apa nanti akan lebih dibahas lanjut, dikulik lanjut oleh Mas Putra. Oke, nanti bagaimana dan apa tujuannya, indikasinya dan lain sebagainya nanti akan dikulik secara detail. Oke, kita mulai. Silahkan Esther, ada yang mau ditanyakan terlebih dulu atau monggo Mas Putra memberikan informasi sekilas lah bagaimana tentang program ini. Oke, wow, ini spesial banget ya. Karena memang saya itu jarang banget ngisi di podcast tadi ya. Ya, tapi dengan podcast ini bukan tentang besar atau kecilnya, tapi kita percaya dampak ini pasti luas tadi ya. Ya, jadi hari ini mungkin saya akan sharing tentang program yang diadakan di Ngawi ini, Bu. Jadi, tapi sebelum itu mungkin biar teman-teman yang lihat juga dan bukan hanya kita di sini yang tahu gitu ya. Jadi Bicara Official itu lembaga pelatihan public speaking yang kita itu memang udah berdiri, ini udah masuk ke tahun kelima. Jadi konsentrasi kita ke anak muda. Jadi sampai saya melihat trafiknya Bicara Official, ternyata kami itu sangat konsisten banget untuk anak muda. Makanya kita hadir di Ngawi hari ini, kita sharing khususnya di SMK 1 Ngawi tentang semangat anak muda. Tadi Mas Putra sudah berbicara sudah 5 tahun. Ya. Kan? 5 tahun itu kan bukan waktu yang pendek, pasti akan ada tren naik turun dan sebagainya. Terus kenapa Mas Putra lebih ke fokusnya ke siswa. Untuk yang bicara official gitu. Karena tadi memang fokus utamanya di public speaking ya. Ya memang kalau kita berbicara public speaking di anak gen yang sekarang era sekian itu kan saya nggak tahu ya penyebabnya apa. Kadang-kadang mereka tidak punya keberanian. Padahal itu kan modal utama bahwa kita itu bisa dikatakan sebagai orang yang mempunyai sesuatu di sini dan ini itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Iya kan. Nah anak sekarang itu kan agak susah Mas. Saya melihat terutama di siswa itu kalau dari sudut pandang saya ya sebagai seorang guru. Nah ini kebetulan penjenengan masuk di kami membawa judul yang luar biasa, public speaking, di mana itu adalah modal yang diperlukan anak sekarang. Nah pasti penjenengan ada alasan tertentu kenapa yang dibidik itu adalah siswa. Iya, jadi sebelumnya kita flashback dulu Bu. Kalau 5 tahun tuh Bicara Officialnya, tapi kalau saya berkarir di dunia training ini dari tahun 2015. Jadi ini udah masuk ke tahun ke-10. Kalau dalam teori 10.000 jam seharusnya insya Allah saya tuntas nih Bu. Ya itu udah tuntas gitu. Nah sebelum kita bahas mungkin kenapa kita di Ngawi ini siswa, nah perlu diketahui dulu menjadi seorang trainer itu sebenarnya panggilan hati. Nah karena untuk menjadi seorang trainer, seorang pembicara itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Karena kan saya itu pernah Bu, saya pernah ngecek melalui metode talent DNA. Talent DNA itu metode mengetahui karakter diri itu yang dicetuskan oleh ISQ, ya ISQ Leadership Center. Nah, jadi saya itu termasuk memiliki talent DNA yang suka ngomong. Nah, suka ngomong, suka berbagi. Karena ketika misalnya saya tidak
berbagi itu kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang gitu Bu. Nah kemudian apa kaitannya dengan di Ngawi, kenapa kita ngambil siswa? Nah karena untuk di tahun 2026 kita nih punya misi nih Bu, walaupun sebenarnya misi ini tidak perlu kami ucapkan, tapi karena di sini kami ucapkan ini. Ucapkan. Yang pertama, ya kami itu lagi sedang mengejar rekor muri Indonesia. Nah, salah satu rekor muri Indonesianya itu mengadakan Ghost to School di 500 sekolah yang diadakan selama 1 tahun di Indonesia. Nah, ternyata dari 500 itu SMK 1 pertama kali. Ya, jadi mohon doanya nih. Bukan hanya Ibu, bukan hanya Esther, tapi yang nonton ini nih, ya, nonton nih. Siapa tahu nanti video ini sampai ke seluruh Indonesia. Jadi biar sekolah bukan kita yang datangin, Bu, tapi mereka yang hubungin kita. Ya. Nah, kemudian kenapa kita ngambilnya itu ke anak muda? Karena memang saya menyadari betul, Bu. Tantangan kita ini mungkin Ibu sebagai orang tua, kadang kita juga bingung. Sebenarnya yang salah itu anaknya atau orang tuanya? Ada yang anaknya mungkin tidak bertumbuh, bisa jadi didikan orang tuanya yang tidak mencukupi. Begitu juga sebaliknya, ada yang didikan orang tuanya cukup, ternyata anaknya yang tidak mengerti peran anak. Nah, karena kalau ada yang bilang misalnya, anak itu bisa hebat karena didikan orang tuanya. Nah, mungkin cuma di podcast inilah, karena jarang banget saya menceritakan perjalanan karir saya, karena saat ini saya sedang nulis buku saya, Bu, yang berjudul Sang Pemenang. Nah, di situ saya tuliskan ya sisi yang tidak pernah orang tahu tentang Tyas Hermawan Putra. Nah, salah satunya ya, saya itu dari tahun 2015 saya itu tidak pernah ini, Bu. Kita dapat kiriman dari orang tua. Nah, jadi tapi alhamdulillah, Bu, sampai detik ini saya sangat berbakti banget sama orang tua saya, khusus ibu atau ayah saya itu dia. Nah, jadi sebenarnya ya ini menjadi tantangan kita bersama nih, khusus nih anak-anak muda, khususnya siswa gitu. Siswa juga harus tahu perannya sebagai seorang anak, ya, dan orang tua harus tahu perannya sebagai orang tua. Karena ketika saya flashback ke belakang, Bu, saya tuh anak kedua. Saya tuh mau keluar kota dulu nggak diizinkan, Bu, karena takut kenapa-kenapa. Tapi saya pernah belajar, dan kalau hadisnya salah tolong dibenerin, Bu. Jadi kalau kita meninggal dalam waktu belajar itu Syahid gitu kan. Nah, jadi saya bilang ke orang tua saya begitu. Dan sampai detik ini alhamdulillah, andaikan waktu itu orang tua saya nggak mengizinkan saya, mungkin hari ini saya nggak pernah ketemu Ibu, saya nggak pernah ketemu Esther, dan tidak pernah ada nama Tyas Hermawan Putra. Nah, jadi memang ya kita juga tahu, Bu, populasi anak muda sekarang terbesar, dan juga 15-20 tahun ke depan Indonesia emas itu masa-masanya ya Esther, masa-masanya saya dan Ibu mungkin udah selesai. Jangan selesai tugasnya gitu. Makanya ya karena hari ini peran anak muda itu penting banget gitu. Gitu sih, Bu, kenapa kita ngambil anak muda gitu. Sebenarnya dalam kurikulum pun juga anak yang di usia ini itu menjadi tolok ukur kesuksesan. Makanya dalam SMK itu dibuat bahwa bagaimana anak itu mau dengan senang dan rasa ingin tahu berliterasi. Benar. Karena anak zaman sekarang itu kan literasi itu bagi mereka nggak penting. Benar. Karena dia merasa bahwa googling aja, aku udah dapat. ChatGPT. Ya, betul banget. Bahkan saya nggak perlu mikir, saya tinggal Nah, itu yang akhirnya menjadi kelemahan dia, menjadi insecure. Karena apa? Dia tidak berani untuk mempertahankan apa yang sudah dia sampaikan. Benar. Nah, dari situ kan menjadi penurunan, Mas. Kalau menurut saya ya, penurunan, karena anak-anak itu sendiri menjadi tidak kreatif, kemudian malas untuk berbicara, malas untuk ketemu dengan orang, berkomunitas, dan menambah wawasan dengan cara ada tantangan. Karena apa? Dia merasa bahwa saya cukup tekan, saya dapat semuanya, dunia ada di genggaman. Padahal kan nggak seperti itu. Pada saat kita berada di dunia yang sebenarnya, itu semua nonsen saat kita tidak mempunyai modal yang ada di diri kita sendiri. Salah satunya adalah makanya pada saat penjenengan masuk ke kami, kemudian penjenengan kami punya program ini yang kedepannya banyak hal yang nanti bisa Mas Putra atau Mas Afan sampaikan, bahwa
tidak hanya pada public speaking aja, Iya. karena bicara official itu punya program-program yang menjadi unggulan. Bener. Yang harapnya nanti itu adalah yang ini, generasi emas ini ke depannya itu menjadi lebih terbuka wawasan, berani untuk speak up, dan tidak hanya berpikiran bahwa saya cukup di rumah tahu segalanya. Iya. Nah, itu yang harus dibuang, Mas. Dan saya harap Mas Putra atau Mas Awan ini kesempatan untuk membuka lah bahwa hal seperti itu tidak 100% itu. Semuanya perlu dilatih dalam berbagai macam hal. Ya mungkin kalau mereka yang sudah punya keyakinan itu kemudian sukses, oke. Tapi kalau usia-usia anak seperti ini, Esther kan sudah mulai harus berpikir tidak hanya stagnan bahwa itu aja sukses, karena kesuksesan orang beda. Seperti yang disampaikan Mas Putra juga tadi bahwa talent itu salah satu faktor ya, bukan yang menentukan. Karena waduh saya nggak bisa ngomong, kalau saya harus berbicara seperti ini, saya kan nggak bisa. Nah itu bukan alasan. Makanya tadi Mas Putra sudah mengatakan bahwa salah satunya talent, tapi saya yakin ada beberapa hal yang mendukung Mas Putra sehingga menjadi bisa seperti sekarang. Ya, oke. Jadi sebelum kita bahas tentang public speaking gitu ya. Jadi anak muda itu ada tipenya, Ibu. Iya. Nah, sama seperti yang hari ini kita lihat gitu, anak-anak muda khususnya di Ngawi. Hari ini status saya bukan untuk menilai, status saya bukan untuk bilang, wah di sekolah ini buruk, sekolah ini bagus. Karena tugas kita memang hadir hari ini, memang kita juga sudah tahu, oh ada yang bilang sekolah ini begini, sekolah A begini. Tapi tujuan kita hari ini memang pingin biar mereka juga sadar gitu. Karena sebelum kita belajar tentang public speaking, Bu, sebenarnya public speaking ini bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan mudah ketika memang tahu caranya. Nah, anak muda itu menurut saya itu ada tipenya, Bu. Yang pertama, ini yang saya sharingkan, Bu, 3 sesi tadi ya. Gitu, 3 sesi ya. Esther ikut? Enggak ya, itu dia. Yang pertama itu ada anak muda yang pesimis. Ini anak muda pesimis ini dia akan merendahkan dirinya sebelum orang lain. Dan banyak banget. Dan termasuk mungkin Esther sebelum kesini, aku nggak bisa, Bu, itu dia. Jadi kamu merendahkan diri kamu sebelum orang lain. Yang kedua, anak muda pesimis. Anak muda realistis. Realistis ini itu hampir mendekati ke pesimis karena dia tuh dibentuk oleh lingkungannya. Jadi tinggal dilihat tuh lingkungannya bagaimana tuh. Kalau lingkungannya positif, positiflah dia. Ya, kalau lingkungannya negatif, negatiflah dia. Makanya ini murid saya. Sebelum dia terjun ke sini, ya, dia ini bisnisnya ada apa, Bang? Saya bisnis jualan donat keliling. Donat, Bu. Donat keliling, Bu. Itu dia. Sebenarnya jiwa dia itu bukan di situ. Nah, karena apa? Lingkungannya, Bu. Makanya saya, yuk, Bang. Ini kita lagi ada program nih di Ngawi. Pas banget kamu orang Ngawi, yuk kita selesaikan bareng. Nah, jadi lingkungan itu yang menentukan. Jadi realistis itu dia dibentuk oleh lingkungan. Tinggal dilihat aja lingkungannya positif atau negatif. Yang ketiga itu anak muda yang optimis. Nah, ini kalau optimis ini dia bukan dibentuk lingkungan, tapi dia yang membentuk lingkungan itu. Nah, salah satu contohnya di Ngawi ketika saya survei, gak banyak kegiatan yang seperti kami adakan. Kalau ada pun mungkin cuman 1-2, tidak seperti kota-kota lain. Nah, inilah tugas kami untuk membentuk lingkungan ini. Ya, bentuk lingkungan ini. Ya, tapi Mas, kami di Ngawi itu nggak biasa kegiatan seperti ini. Ya, makanya dibuat biar mereka tahu gitu. Makanya kegiatan bicara Ghost to School itu kita sekabupaten Ngawi. Ya, dan sampai detik ini banyak banget kabar-kabar ya sekolah ini jauh, sekolah ini pelosok. Kami tidak peduli itu karena bagi kami mereka juga berhak dapatin informasi yang sama. Anak muda optimis itu dia bukan bicara hari ini, tapi bicara yang akan datang. Ya, sama yang seperti saat ini saya lakukan, Ibu, di Bicara Official. Mungkin hari ini dampaknya nggak besar, tapi kami jadikan ini adalah bom waktu. Bom waktu untuk apa? Ya bisa jadi suatu saat nanti. Ya, apa yang tadi kita sampaikan mungkin dia sadarnya nanti. Ya, sama seperti di hari ini. Ibu mungkin memberi nasihat gitu. Bisa jadi, masa iya ya? Nah, ketika beneran terjadi, baru tuh, yang apa sih yang nggak dengerin itu. Nah, contoh anak muda optimis itu apa? Misal contoh dulu kita ojek online, tahu lah ya, Bu ya. Dulu kita lihat ojek online tuh tidak digemarin, malah sampai demo gitu. Tapi realitas sekarang bagaimana? Ketika khususnya Esther tuh ketika turun dari bandara, turun dari terminal, lebih percaya naik apa?
ojek online Ojek. dong itu dia. Nah jadi apa, dia bicara tentang waktu. Nah yang terakhir itu progresif. Nah progresif ini lebih keren lagi tuh dia tuh akan dibentur oleh lingkungan, dibentur oleh hukum, kan negeri kita negeri hukum tuh, dibenturkan oleh budaya dan sebagainya. Tapi anak muda progresif selalu cari cara bagaimana visi ini bisa berhasil. Sama tuh, apakah saya secara pribadi dan Mas Afan termasuk anak muda progresif, belum tentu juga. Tapi setidaknya kami memastikan apa yang kami lakukan hari ini itu punya dampak. Bisa jadi bukan di generasi kami, tapi di generasi berikutnya. Karena hari ini ketika kita berbicara tentang anak muda sebenarnya ya khususnya di usia saya nih, ya Bu, di usia Ibu tuh dia. Kita bukan lagi berbicara tentang diri kita, tapi kita udah berbicara tentang generasi kita berikutnya. Makanya hari ini kita lihat kalau ada anak muda yang bersuara, Bu, terlepas dari dia mungkin mau meningkatkan engagement, silakan, saya tidak peduli tentang hal itu. Selagi yang disampaikan punya kepentingan banyak dan itu mengangkat rakyat yang di bawah, ya kita dukung tuh dia. Salah satu contoh ya, tapi boleh disebut nggak Bu ya? Boleh. Itu dia. Si paling donasi itu dia. Nah, ini Ferry Irwandi ya. Ya, Mas Ferry Irwandi, kita lihat gitu ya. Terlepas dari bahkan dia bilang di Instagram dia, Bu, saya dicap jelek, saya dibilang cari panggung, itu silakan urusan Bapak Ibu. Yang terpenting penyaluran 10M itu udah tuntas saya lakukan. Makanya kita lihat juga tuh ada orang, mungkin kalau STR aktif di media sosial, kan ada yang bilang, oh ini influencer cuma cari panggung. Kalau saya selagi dia masih bisa ngasih manfaat, itu oke. Itu karena bagi saya itu urusan dia dan Tuhannya. Nah itu dia ya. Nah begitu sih Ibu. Oke, tadi kan disampaikan dampak ya. Dampak itu pasti kan, dampak itu kan ada yang jangka pendek, ada yang Jangka panjang. Harapan kita pada saat kita memberikan sesuatu itu kan masuk semua, baik dampaknya yang jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dampak jangka pendek yang Mas Putra harapkan, terutama yang pada hari ini dilakukan di kami lah, di kami dulu lah, sektor yang paling kecil, karena bagaimanapun kami kan mewakili sebagai sekolah yang dianggap mempunyai sesuatu yang unggul. Benar harus dong dibilang salah satu unggul ya. Saya selalu akan mengatakan harus ya. Karena kalau ada sisi-sisi yang lain, namanya masih proses belajar, pasti kan ada beberapa Benar, hal kan? yang memang mana yang harus kita tingkatkan, mana yang harus kan seperti itu Benar. gitu kan. Ya. Pada saat sudah masuk, kemudian apalagi hari ini luar biasa 3 sesi yang sebenarnya saya jadwalkan 2 sesi sebenarnya. Wah, ini luar biasa ya kalau 3 sesi, karena satu mungkin ya ini alasan pembenaran saya sehingga saya aula kami kecil. Benar. Nanti kalau alasan saya nanti udah efektif Mas kalau tapi sebenarnya itu pembenaran bahwa kami tidak bisa kalau anak itu full masuk, sehingga penjenengan harus 3 sesi. Tadi saya tahunya di akhir, Bu. Nah, saya tuh berpikir gak ada anak yang mungkin malas belajar, gak ada tuh. Bisa jadi karena kita kan namanya, saya kan ketika ngelatih kan Bu, ada orang yang memang gak bisa public speaking, ada yang memang dia bisa tapi gak berani. Karena kalau berbicara tentang jago public speaking, saya dulu introvert, Bu. Saya pemalu tuh dia. Mungkin Ibu hari ini cuma bisa lihat saya di podcast ini doang. Mungkin kalau di luar, Mas Tias kok sombong. Bukan sombong sebenarnya, Bu. Ya, pendiam. Makanya orang introvert sama orang sombong itu hampir tidak sama. Bisa jadi Esther, karena mungkin saya hampir dalam minggu ini sering di Ngawi gitu kan. Ya itu dia. Nah, lihat itu kayaknya Mas Putra deh. Kok disapa kok nggak jawab gitu ya. Sebenarnya bukan nggak mau, tapi memang ketika di luar ya jiwa introvert itu muncul. Saya bukan jiwa introvert sih Mas, Kenapa, Bu? karena begitu banyak orang yang saya ketemu, akhirnya di sini kan karena ini saya kan berpikir, saya harus begini, harus begini, kadang berpikir siapa ya, daripada saya salah loadingnya ini, biasanya lebih baik diam, saya perhatikan. Kalau saya seperti itu, sama sih, saya dulu juga bukan orang yang pintar ngomongnya sudah jadi guru karena dipaksa. Tapi saya termasuk orang yang cepat mengingat, Bu. Jadi mungkin saya ingat wajahnya, tapi lupa nama tadi. Kayak lagu jadi ya. Ya. Karena tadi ada anak yang bilang gitu kan, Mas Tias, dia ternyata di belakang tadi nggak jelas itu. Wah, oke lah, udah di akhir ya Bu ya. Oke. Ya, terus dampaknya apa Mas? Yang paling penjenengan rasakan. Kalau jangka panjang kan sudah disampaikan. Nanti
adalah pasti suatu saatnya oh saya dapat ilmu ini dari Mas Putra. Penjenengan langsung rasakan oh berdampaknya di sini dari program ini. Salah satu yang jangka dekatnya itu Bu, mereka bisa tahu oh ternyata selama ini saya itu kenapa kok bisa selalu kalah dengan teman terdekat saya, sedangkan kita satu kelas, kayaknya kita satu permainan, tapi yang kita nggak pernah tahu ketika dia di rumah buku apa yang dia baca, tontonan apa yang dia lihat, ya karena tontonan adalah tuntunan gitu dia. Kalau dia suka nonton film-film Indosiar, ya cara-cara selingkuh ya selingkuh lagi. Nah, ketika dia nonton film-film misalnya kisah Muhammad Al-Fatih misalnya, pasti ya, dia akan tahu tuh oh, ternyata penuh perjuangan. Nah itu dia. Nah jadi ketika saya lihat itu Bu, mereka bisa tahu, oh aku ini masih di pesimis. Jadi bagaimana caranya aku punya mindset yang optimis. Terlepas dari, karena itu pasti butuh proses Bu. Karena berbicara tentang, wah aku anak muda optimis itu bukan dari kata-kata, tapi dari tindakannya. Ya anak muda optimis itu salah satu contohnya tadi kan dia bukan lihat yang sekarang, tapi lihat yang akan datang. Salah satu contoh misalnya, ya biasanya aja misalnya mereka itu ketika misalnya ada sebuah kegiatan, mungkin ya karena pasti ya Bu ya, kegiatan gratis aja nggak datang, apalagi kita berbayar. Tapi ketika misalnya mereka berpikir aja, misalnya tadi alhamdulillah responnya bagus Bu. Jadi ketika mereka, wah aku mau ikut aja, karena ketika kita ingin sesuatu bukan berbicara tentang bisa atau tidak, karena kalau bicara bisa atau tidak kita nggak akan pernah sampai di titik itu. Tapi tanya mau atau tidak. Jadi contoh dekatnya itu mereka bisa mendefinisikan, oh anak muda pesimis seperti ini, anak muda realistis seperti ini, anak muda optimis seperti ini. Karena dengan nanti perjalanan waktu dia akan menjadi versi terbaik dalam dirinya Bu. Ya. Begitu sih Bu. Ya memang itu tantangan terutama di kesiswaan ya. Benar. Itu tantangan yang luar biasa untuk membuat mereka mempunyai jiwa yang optimis. Karena di kandang, terus terang ya Mas, di kandang anak-anak kami itu luar biasa. Tapi begitu keluar kadang-kadang belum tuh sudah Ya. Belum sudah kayak ditarik gitu. Benar. Padahal secara materi, secara apapun mereka tidak kurang secara materi imbang. Tapi begitu mereka berhadapan dengan dunia luar, itu biasanya langsung terpaksa. Dan itu membuat ini itu tidak bisa berkembang seperti yang kami harapkan. Jadi pada saat diberi materi ini tuh sepihak ini, tapi begitu diadu jebret keluar kandang sedikit aja, kayak rasanya kayak mereka sudah kan kelihatan mereka. Kadang-kadang menjadikan PR ya bagi kami. Apa mungkin karena kami yang kurang untuk memberikan, ataukah memang anak-anak ini punya satu titik kelemahan yang membuat dia seperti itu. Oke. Jadi Bu, ada lanjutan materi saya tadi Bu. Memang media sosial itu kan bergerak begitu cepat. Jadi kita dengan perkembangan zaman ini kita nggak bisa untuk menunggu. Ya. Jadi memang satu-satunya cara itu harus materi pertama saya bagaimana mereka bisa minimal berada di anak muda optimis. Salah satunya adalah di medsos. Karena hari ini tidak lagi ada alasan. Namanya anak desa, namanya anak kota gitu. Hari ini kita bisa mengakses dengan cara yang sama. Dulu dia mungkin sebelum tahun-tahun 2000-an dulu informasi dari Jakarta masuk mungkin ke Ngawi mungkin bisa butuh waktu gitu ya. Nah, karena kalau menurut riset itu 5 tahun dia akan masuk ke desa itu dia. Tapi kalau sekarang gitu kita bisa tahu tuh kejadian di Jakarta hari ini lah ya, kita bisa tahu di detik ini juga kita bisa tahu. Jadi memang tantangan pertama mereka harus bangun media sosialnya. Jadi media sosial itu untuk mereka gali lah. Ya tinggal menyesuaikan mereka profesinya di bidang apa. Ya. Karena ketika saya teliti juga Bu, dia saya juga kadang aneh juga Bu. Saya bukan jurusan komunikasi, saya bukan jurusan desain, saya bukan jurusan coding. Tapi saya ngerti Bu. Nah, ternyata di situ letaknya itu mau nggak mau, suka nggak suka di poin yang kedua Bu, mindset. Nah itu dia. Karena selama ini gitu ya orang menganggap aku tuh nggak bisa. Karena ada satu prinsip yang selalu saya tanam Bu, satu langkah lebih hebat dari apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Contoh, Esther kasih satu kata baik itu negatif mau positif tentang saya. Coba apa? Bebas. Baik negatif mau positif bebas. Mau positif atau negatif? Positif aja. Positif apa?
Lucu. Lucu. Jiwa humor saya kecil. pasti awal melihat itu pasti lucu. Nah jadi gini, ya, saya juga aneh sih Esther. Sebenarnya saya bukan orang yang suka humor. Jadi gini, ketika kamu bilang saya lucu, saya tuh udah satu langkah lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Mungkin lucu saya bukan biasa-biasa aja. Coba kamu yang negatifnya apa? Apa satu yang negatif ke saya misalnya contoh? Cerewet misalnya gitu. Nah ini bukan satu kata nih, ini isi hati. Ya. Nah ketika dia bilang saya cerewet, saya udah satu langkah lebih baik dari apa yang dia bilang. Oh sorry aku nggak cerewet kok, aku tuh sharing tadi ya. Nah jadi satu itu aja. Ya ini bisa ya tantang terbesarnya tuh di mindset bu. Makanya ketika Jepang itu kena Hiroshima yang ditanyakan bukan yang lain ya, ditanya berapa jumlah guru. Makanya saya selalu ingat itu ya, mungkin ini khusus guru-guru yang memang belum haknya tuh belum sesuai lah bu ya. Guru digaji kecil untuk mencerdaskan anak bangsa ya, tapi ya mungkin nggak semua artis, nggak semua influencer, tapi mereka dibayar mahal tapi hanya untuk merusak anak bangsa tadi ya. Nah makanya kita ini hanya dirusak mindsetnya udah selesai gitu. Jadi ya, rusak di mindset selesai itu dia. Makanya saya ketika lihat Ngawi, saya bukan lagi lihat tentang wah ini Ngawi begini ya. Kita lihat wah ini harus jadi momentum gitu. Karena kembali lagi bu, anak muda yang progresif itu dia akan selalu cari cara, tapi dengan catatan tidak melanggar norma agama, norma hukum, norma budaya gitu. Makanya kita kegiatan di Ngawi ini kita kulonuwunnya banyak banget. ya kulonuwunnya. Dan satu hal yang perlu diketahui, kita tidak punya kepentingan apapun itu dia. Saya melek politik tapi saya tidak punya kepentingan apapun itu. Karena bagi saya ya, kita bela yang benar, yang salah kita kritikin gitu bu. Itu sih. ya memang anak muda kan harus seperti itu ya. Iya. Kalau di usia saya kan gamenya sudah game yang harusnya istirahat sebenarnya, karena anggap aja bahwa tugas sudah hampir selesai. Kemudian kalau sejajarkan dengan apa yang ada di pola pikir jelas nggak bisa. Iya. Karena bagaimanapun kami ini masih orang yang tradisional. Jadi kalau ada sesuatu hal itu pasti akan berpikir kenapa begitu ya? Iya benar. Ya. Dan kami berusaha untuk menyesuaikan sebenarnya dan berusaha untuk mengikuti walaupun itu tidak bisa dipaksakan, ya kan? Karena gennya Mas Putra, Mas Alvan, apalagi dia itu pasti akan ada perbedaan yang lebih luar biasa. Tapi kan orang pasti ada pencetus mas, artinya misalkan Mas Putra benar-benar menjadi sosok yang seperti ini, itu kan pasti ada pencetusnya. Ada hal yang mungkin tidak selamanya manis, ada yang membuat kita berada di posisi down. Saya harus bisa untuk bisa seperti ini. Orang itu kan pasti harus ada pencetus mas. Benar. Tidak ada pencetus itu menurut saya orang mau berlari sekencang apapun atau mau terbang ini saya pasti berpikir nilai itu pasti ada. Kalau boleh tahu. Jadi tahun 2019 itu saya berangkat ke Jakarta bu. Berangkat ke Jakarta belajar tuh ke ISQ. ISQ itu Bapak Ari Ginanjar Agustian. Di situ dia pernah ngajarin satu ilmu dan saya bersyukurnya saya dapat ilmu itu baru saya punya masalahnya. Tapi yang namanya terkadang itu tadi bu, ilmu itu terkadang nggak langsung ini loh itu dia. Kadang udah jatuh dulu baru sadar itu. Jadi waktu itu Pak Ari itu ngajarin sampai saat ini itu yang selalu saya tanam bu. Dan sampai saat ini itu dia saya tidak iri dengan pencapaian orang dan saya tidak mau ganggu orang gitu dia. Nah dan juga pasrah dan bersyukur itu kan terlihat sama bu, tapi kan dampaknya beda. Nah itu pasrah dan bersyukur itu hampir sama tuh. Yaudahlah segini aja. Nah itu antara dua tuh ya. Semua itu bisa terjawab di mindsetnya tuh dia. Nah jadi ada namanya ISQ metric bu. Nah mungkin kalau ibu pernah dengar? Pernah ya. ISQ metric itu kan ada dari bawah itu namanya kepastian. Biasanya orang itu ketika melakukan apapun itu pasti selalu ingin berhasil. Nggak ada namanya orang gagal tuh, nggak mau tuh dia. Pasti kepastian. Baik apapun itu, lomba aku mau juara tuh dia. Nah, ketika dia sudah mulai punya kepastian, dia suka dengan tantangan. Salah satu contohnya, Esther misalnya. Misalnya kamu dibelikan HP iPhone misalnya. Ya, iPhone 11 ya. Kayaknya kurang nih iPhone aja. Suka banget tantangan tuh. Yang ketiga, ada namanya eksistensi.
Ya anak muda itu suka tuh ketika dia upload di media sosial harus banyak yang like. Kalau Iya, nggak like betul. banyak nanti aku berarti nggak cantik nih. Iya, relate. Iya, eksistensi dia yang naik kita naik ke tangga atas itu namanya cinta. Zaman sekarang kayaknya nggak zaman deh. Malam minggu keluarnya sendirian. Pasti bagi mereka ya harus punya cinta dong. Jadi kayak normalisasi. Nah, itu dia. Nah, ada di atasnya lagi. Biasanya anak muda itu kalau udah di tangga cinta, mungkin dia putus. Nah, pada akhirnya apa? Mungkin dia ketika posting kok yang nge-like sedikit, ya tergila-gila tuh, dan pada akhirnya ya dia akan jatuh dengan sendirinya tuh. Nah, biasanya anak muda yang dia nggak bisa bangkit lagi itu jalannya dari bawah. Nah, ternyata selama ini saya tuh jalannya dari bawah, Ibu. Saya tuh selalu pengen kepastian. Nah, ternyata ada namanya berjalan dari atas. Apa itu? The Grand Why. Menemukan apa alasan terbesar kita hidup. Dan pada akhirnya ada 3 hal yang harus kita jawab. Siapa kita, mau kemana kita, siapa kita, mau kemana kita, di mana kita. Nah, carilah itu. Esther gitu juga, Mas Afan gitu juga. Itu dia. Nah, ketika saya udah temukan 3 hal ini, ya, saya udah temukan The Grand Why saya. Turun ke bawah, itu namanya meaning and purpose, Bu. Udah. Itu ada ya berarti tentang cita-cita. Jadi sebelum nulis cita-cita itu impian ada the grand why dulu. Turun ke bawah ada namanya kontribusi. Nah, salah satu contoh yang saya lakukan hari ini, Bu, bagian dari kontribusi. Jadi kita bukan berbicara tentang apa yang saya dapat, tapi kita berbicara apa yang bisa saya berikan. Nah, turunlah ke bawah tanpa disadari. Ketika kita berkontribusi, ya, tanpa kita sadarin teman-teman, cinta itu datang dengan sendirinya. Relasi itu datang dengan sendirinya. Mungkin hari ini saya ketemu dengan ibu, ya, kemudian nanti saya kenal lagi dengan yang lain gitu. Itu relasi. Dan pada akhirnya apa? Cinta datang sendirinya. Ya, nah, cinta datang sendirinya tuh. Yang dulu katanya aku nggak cinta kamu, sekarang jadi cinta. Ya, barulah turun sampai ke bawah eksistensi. Sekarang, Bu, kita upload, saya nggak peduli tuh mau followernya berapa, yang like berapa gitu. Ya, turun lagi ke bawah, pada akhirnya apa? Tantangan. Jadi tantangan apapun kita bisa lewatin. Ya, amin-amin deh ketika kita punya tantangan ternyata kita jatuh. Kita masih ingat tuh the grand why kita, alasan terbesar kita hidup. Ya, nah ketika kita udah punya the grand why, kita nggak ada lagi alasan. Keberhasilan orang lain menjadi kegagalan dalam diri kita. Nah, selama ini anak-anak muda kenapa dia mungkin masih insecure, yang kata ibu tadi, dia udah latihan, udah ini, tiba-tiba waktu dikeluarkan dan sedikit aja udah ciut gitu ya. Nah, karena apa? Dia tidak punya alasan terbesar dia untuk hidup, tuh dia. Karena bagi dia, ya, ketika kalah itu kegagalan terbesar. Nah, sebenarnya kita bisa tahu contoh Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, berapa kali percobaan yang dia lakukan. Terus siapa ya? Penemu KFC siapa ya? Tahu nggak? Ya, aduh. Saya tahunya gambarnya aja. Iya, gambarnya aja. Kakek tua itu kan, dia butuh percobaan 10.000 kali gitu ya. Kemudian Steve Jobs, penemu Apple itu, dia harus dipecat dari perusahaan sendiri dan pada akhirnya baru dia ambil akuisisi itu. J.K. Rowling itu penulis naskah Harry Potter, 13 kali baru diterima. Itu dia pertanyaannya. Terkadang kita baru gagal 1 kali, 2 kali udah nggak mau coba lagi gitu. Dunia sudah runtuh gitu. Nah, jadi Bu, ketika itu tahun 2019 saya gagal segagal-gagalnya. Mungkin ya tidak bisa terlalu cerita panjang. Intinya adalah saya sempat mau sampai bunuh diri. Itu dia. Tapi qadarullahnya waktu itu saya tuh paling dekat sama ibu saya. Jadi waktu itu saya udah pernah mau merencanakan. Yang pertama saya harus terjun di ombak. Di kota saya dulu ada ombak besar. Saya mikir. Jadi saya aneh juga, saya mau bunuh diri tapi kalau nanti mayatnya nggak ketemu gimana gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mikir atau saya kecelakaan aja ya, nanti dicelakaan. Tapi waktu saya mikir juga, Bu, saya waktu itu belum punya KTP. Takutnya nanti ini orang mana gitu ya. Nah, ternyata waktu saya pulang saya ditelepon ibu saya. Saya tuh paling anti dengan namanya sedih di depan ibu saya. Nah, untung ibu saya nggak pernah main HP gitu kan. Jadi dia nggak pernah tahu bahwasanya anaknya tuh hebat gitu. Ya, karena saya kalau di rumah itu ya kita mau depan orang tua kan, Bu, kita tetap jadi anak kecil yang mereka tahu gitu. Ya, tidak. Makanya saya terkadang ada bersyukurnya ibu ayah saya tuh nggak pernah main HP, Bu. Jadi dia nggak tahu, tapi terkadang itulah dia. Ya, makanya saya nulis buku Dream Book, Bu. Di bagian akhir itu ada surat cinta untuk orang tua. Saya pernah bilang sama ibu saya, "Ibu, itu ada buku, suatu saat kalau misalnya ibu rindu saya, ambil itu buku itu." Karena di situ ada surat cinta yang, karena saya termasuk orang yang kalau ngomong sama orang tua tuh kayak gimana gitu. Ya. Nah, saya sempat itu ibu saya telepon, ditanya kabarnya gimana, tadi saya jawab dong baik-baik aja. Nah, dari situ dengan perjalanan waktu, ya,
saya butuh waktu 6 bulan itu depresi, itu dia depresi ya. Nah waktu itu saya ingat perjalanannya Bapak Ari Ginanjar, jadi saya memang kiblatnya ke sana Bu, Bapak Ari Ginanjar. Bapak Ari Ginanjar juga dalam perjalanan hidupnya dulu dia menghabiskan waktunya cuma sholat ibadah. Saya juga gitu waktu itu 6 bulan. Nah puncaknya itu di malam waktu itu saya tahajud, saya doa ya Allah kalau memang itu, karena waktu itu saya kehilangan uang ratusan juta, saya kehilangan orang terbaik itu dia. Nah jadi saya waktu itu berdoa kalau memang itu rezekiku, sila balikan dengan cara apapun itu. Dan hari itu saya tidak pernah menyalahkan orang lain lagi, saya bilang ini adalah kesalahan diriku itu dia. Ternyata ketika saya ulik, saya mundur ke belakang Bu, ternyata ada satu kata yang dulu pernah saya ucapkan dan sampai saat ini itulah yang membuat saya bisa bangkit dari keterpurukan itu. Ternyata waktu itu saya pernah bilang, Tias Hermawan Putra hebat karena perjuangan diri sendiri. Saya lupa ya doa ibu saya yang bertarung setiap pagi di langit yang saya lupakan. Nah dari situ saya menemukanlah ada satu materi training saya yang sampai saat ini jadi selalu saya sampaikan. Karena kegagalan kan, kenapa kita harus belajar dengan orang lain, biar kita bisa tahu kita bisa belajar kegagalan dari dirinya. Jadi Esther, Afan, jangan belajar kesuksesannya doang, tapi belajar dari kegagalannya, itu dia. Jadi waktu itu saya menemukan yang namanya coba wujudin dulu maunya orang tua. Mungkin ini kata-kata biasa tapi jarang orang lakukan. Esther misalnya Esther kuliah tidak, mau kuliah tapi malas belajar. Tuh dia, sama kayak orang mau bahagiakan orang tua tapi nggak ngarahnya ke sana tuh dia. Jadi disitulah saya mulai cari tahu. Saya tanya ibu saya, Bu, ibu mau apa? Ayah mau apa? Ternyata itulah baiknya Allah itu Bu ya. Kita masih niat aja itu udah terhitung tuh dia. Karena sampai sekarang belum terwujud Bu. Tapi niat itu tidak pernah saya lupakan Bu tadi. Jadi itulah alasan Esther. Kenapa Kostias hari ini masih sendiri Esther? Ya, karena ketika kita baru bicara kita punya jalan kita masing-masing. Itu dia. Jadi waktu itu Bu, saya menemukan lah itu ada grand why saya itu dia sampai di titik ini. Dan alhamdulillah ternyata Allah bukan mengembalikan apa yang hilang, tapi malah Allah mengembalikan sesuatu hal yang tidak saya butuhkan, tidak saya inginkan, tapi itu yang saya butuhkan hari ini. Ya, saya bangun Bicara Official, alhamdulillah kantornya Bicara Official itu di Menara 165 di ISQ di Jakarta. Jadi waktu saya hadir di Jakarta, saya bilang, wih keren juga ya kantor di sini ya. Jadi ternyata kantor di sana gitu. Ya, nah itulah perjalanan titik baliknya Bu. Ya karena relate lah perjalanan Bapak Ari dan sampai saat ini alhamdulillah. Jadi sampai saat inilah ya beliau masih terus bisa menginspirasi tadi Bu. Saya juga nggak nyangka sih Bu, Bicara Official itu lembaga nggak terlalu besar banget, tapi kita bisa berkolaborasi dengan ISQ. Ya kita bisa tukar value sama ISQ gitu. Kita sudah bicara panjang lebar sih, bagaimana kita bicara official, kemudian sasaran, tujuan dan sebagainya. Goals yang diinginkan Mas Putra. Oke, di Ngawi. Ya, jadi kita lagi ada program itu di kegiatan output Bu. Itu insya Allah akan diadakan 14 Februari itu di ICM di Islamic Center Muhammadiyah Ngawi itu dia. Jadi goals kami kepingin banget meninggalkan ya. Ada satu hal ilmu atau materi yang mungkin ini sangat relevan banget untuk anak-anak muda di Ngawi. Karena kebetulan di acara ini bukan lagi tentang siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Memang benar tuh dia. Mungkin kami yang hadir ini bukan orang yang lebih hebat daripada yang lain gitu. Tapi setidaknya ini bagi kami ilmu ini relevan banget untuk anak muda. Karena sebenarnya seharusnya kita begitu. Ya, kita bukan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan tuh dia. Makanya di situ nanti kita akan bahas tentang lebih lengkap public speaking. Kemudian nanti kita juga akan ngebahas bagaimana membangkitkan. Jadi ada dalam diri kita tuh raksasa yang sedang tidur. Ya itu kan bahasa motivasinya. Jadi ya, raksasa yang sedang tidur. Apa tuh sebenarnya raksasa yang sedang tidur itu? Itu alam bawah sadar kita. Ya Esther gitu. Potensi terbaiknya apa gitu. Makanya itu dia. Makanya ketika kita melakukan sesuatu hal, coba berikan aja yang terbaik. Sama seperti hari ini Ibu Esther, hari ini adalah terbaik yang saya punya. Jadi nggak ada tuh saya pakai ilmu yang begini itu dia, nggak ada itu dia. Kita selalu berikan yang terbaik karena rezeki itu nggak semata-mata karena uang ya. Hari ini kita ketemu
ternyata Esther tiba-tiba kamu nanti jadi orang besar atau ini kan pasti ya Esther ya gitu kan, ibu misalnya gitu kan, atau dia lagi mau ngadakan training tuh, ini siapa nih, bingung kita nih, itu dia, ada Mas Tias aja ya. Jadi memang goal kita Bu ya, kita kepingin ya anak-anak muda Ngawi ya, kalau bisa mereka bukan cuma jadi hero di daerahnya aja ya, karena kenapa saya bilang, buktinya hari ini saya bukan orang Ngawi tapi setidaknya saya bisa beradaptasi di sini ya. Makanya nih kalau di sini ada teman-teman yang dari Ngawi ya, salam kenal ya. Kita di sini bukan untuk mencari kompetitor, tapi kita di sini bisa untuk berkolaborasi. Karena zaman sekarang udah zamannya kolaborasi, itu dia. Karena bisa jadi kekurangan saya ditutupi dengan kelebihannya teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu kapan Mas acaranya? Hari Sabtu tanggal 14 Februari, Bu. Oh, masih lama. Iya, masih 14 Februari itu dia. Ya, insya Allah itu kita bersama anak-anak muda Ngawi. Ya, makanya ini perdana juga nih. Ya, ini perdana. Karena dalam kegiatan ini juga ya kita bukan mencari ya keuntungan dan sebagainya, tapi kita kepingin biar mereka juga bisa belajar. Kenapa dalam kegiatan output itu ada komitmen yang mereka harus lakukan biar mereka serius. Itu dia, Esther misalnya kamu udah beli tiket konser misalnya, kamu kalau nggak datang pasti Kecewa. sayang dong gitu ya. Ya. Nah itu dia. Nah sama tuh, jadi harus ada komitmen. Sama kayak tadi kegiatan tadi, mungkin bagi ada orang yang excited banget gitu ya, tapi ada orang yang cuma mengisi waktu luang gitu dia. Tapi itulah pilihan hidupnya. Jadi ingat, jadi sebenarnya kebanyakan anak muda kadang nggak sadar ketika mungkin dia, kenapa kok aku itu tidak seperti dia ya? Dia nggak pernah tahu gitu. Ketika kamu belajar, kamu nggak mau perhatikan gitu. Jadi ya, memang, tapi ya sama nih Bu. Kalau berbicara tentang pendidikan ini sedang ada yang viral gitu ya. Pendidikan itu scam gitu ya. Ya kalau saya bilang tuh dia, saya tidak mau ikut campur tentang hal itu. Namun yang membuat saya sampai di titik ini karena pendidikan. Nah itu dia. Nah begitu Ibu. Kita sudah dapat ilmu yang cukup Ya. lumayan. Narasumber yang memberikan inspirasi dari usia seperti ini sudah luar biasa. Kemudian mengajak kita ke arah yang lebih baik dan dengan progres yang lebih cepat di luar angan-angan kita, dan semoga nanti sukses. Amin. Amin. Mas Putra Tias juga, kemudian sukses juga dengan acaranya yang nanti akan diselenggarakan tanggal 14 Februari. Baik, silahkan datang, nanti menghubunginya di mana. Ya. Bisa tanya ke kami juga, kami akan menginformasikan di sini nanti di bawah ya, kan ini masih diedit di bawah 14 Februari di mana dengan kapasitas 500 sampai 1.000 Bu. 500 sampai 1.000 dengan biaya 35.000. Oh, 35.000. Iya. Jadi ada yang spesial nih Bu, sebelum ditutup Bu ya. Jadi kenapa harganya murah gitu? Karena itu tadi kita bilang Bu, hari ini kalau dibilang untung pasti untung, tapi kita kepingin biar anak-anak itu bisa belajar itu dia. Ya jadi hari ini bagi saya kayaknya bukan bicara tentang uang lagi sih, tapi ini bicara tentang mentality nih itu dia. Ya jadi dengan harga yang terjangkau ya seharusnya ini menjadi momentum itu dia. Nah sebelum itu Bu, mungkin saya mengucapkan makasih dulu Bu, makasih untuk Ibu khususnya Esther gitu ya. Dan mungkin kalau video ini sampai ke pimpinan daerah di Ngawi, saya terima kasih banget karena sampai sejauh ini Bu, pemangku kebijakan yang kita urus dari Dinas Pendidikan, Kemenak itu supportnya luar biasa Bu. Makanya kita selalu berdoa. Makanya saya kalau ketemu guru Bu, saya selalu berdoa Bu. Ya kalau gajinya kurang saya bilang mudah-mudahan terus bertahan gitu ya. Karena kita khawatirkan Bu, guru-guru yang mengajar tulus gitu ya, ternyata mereka berhenti untuk belajar gitu ya. Makanya saya ketika ketemu kalau saya selalu tanya Ibu udah PNS atau belum atau gimana, karena ya gimana Bu ya, kita tahu banget Bu ya, sedangkan kita yang bukan guru aja kadang kok cuma segini ya, apalagi guru Bu ya. Jadi ya kalau memang dia punya pemasukan lebih ya insya Allah kalau mungkin mewakili sebagian besar guru ya. Kita itu sebenarnya kalau sudah masuk dalam dunia guru itu yang dilihat adalah bukan lagi soal nominal. Benar. Ya sebenarnya siapa sih yang nggak butuh? Iya. Tapi karena dedikasi kita sudah masuk, kemudian
melihat anak itu pertumbuhannya seperti yang kita harapkan, dia berprestasi besar masa depan seperti Mas Putra, Mas Afan, itu bagi kami kepuasan tersendiri. Benar. Kalau masalah gaji, masalah uang itu kita membutuhkan, iya, tapi kita sendiri kan juga dibatasi oleh umur, kami harus pensiun. Iya. Tapi apakah harus seperti itu aja kan? Enggak. Jadi goals kami itu adalah melihat anak-anak kami, saya yang gurunya Mas Afan, gurunya Mas Putra itu ada kebanggaan tersendiri pada saat anaknya menjadi seperti itu. Benar. Gitu. Kami hanya memberikan ilmu mungkin hanya sini, atau mungkin Iya. tidak, tapi bisa menjadi yang luar biasa. Benar. Jadi kami sudah sesuatu yang luar biasa, itu yang kita inginkan. Kalau generasi sudah seusia saya seperti ini kan mikirnya bahwa anak juga sudah besar, Iya. pasti, dan pasti sudah kita arahkan ke hal-hal yang mengarah ke masa depan. Yang kami inginkan setelah itu adalah bagaimana anak yang berada di lingkungan kami sekarang itu menjadi seperti yang mereka inginkan, seperti cita-cita, walaupun mungkin cara meraihnya dengan berbagai macam cara. Tapi tugas kami adalah memberikan motivasi, memberikan bimbingan, dan memberikan sentilan. Kalau Oke. karena saya pernah di kesiswaan itu tidak ada Mas yang mengatakan Bu Darit itu tidak galak, oh enggak ada. Bu Darit enggak ada, ya kan? Nggak saya ada. dari jauh anak-anak saya begini aja semua pokok gitu. Karena apa? Saya ingin mereka mempunyai modal setidaknya walaupun segini, tapi saya yakin itu luar biasa. Karena bisa menjadi seperti penjenengan itu diawali dengan kedisiplinan. Benar. Kemudian komitmen, Konsisten. dan konsisten, juga tahu resiko Iya. apa yang akan terjadi saat melakukan sesuatu. Nah itu yang segini tapi akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi kan Mas Putra yang sudah banyak bicara, sekarang Iya. gimana? Setelah masuk kan Mas Putra kan sebagai coach Iya. ini, tapi kan penjenengan juga bisa melihat anak-anak SMK 1 itu bagaimana menurut sudut pandangnya Mas Afan, ya mungkin kelasnya Mas Afan belum kelasnya Iya. beda dengan Mas Putra, tapi dengan sudut pandang penjenengan yang mulai dari awal, kemudian anak kami juga belajar awal, itu bagaimana? Sebelumnya disclaimer dulu. Oke. Walaupun saya anak Ngawi, ngapunten saya juga bukan alumni SMK. Oke, nah, Nah, jadi untuk melihat anak SMK sendiri yang dari SMKN 1 Ngawi, dari mulai yang shift pagi ya. Iya. Misalkan 3 shift ya bilangnya di awal ya. Itu anak kelas 10 yang mayoritas masih lulusan SMP, terus masuk ke SMK, itu sangat antusias karena mereka pasti keinginannya besar, karena masuk di sekolah yang sangat unggul, pengen menjadi lebih baik lagi. Karena mungkin juga pagi, jadi semangatnya masih oke Iya. banget. Nah, Lalu lanjut yang shift kedua, yang kelas 11 nah. juga sama, mungkin karena tadi istirahat sebentar ya Bu ya, atau mungkin fokusnya juga sudah agak berbeda, makanya Ada yang banyak BG, itu Bu. Ada yang BG. masih berharap menunggu mungkin ya. BG-nya pertama kan, Bu? Hari ini? Iya. Oh, itu dia. Hari pertama. Mantas ya mereka menunggu-nunggu. Bahwa chemistry-nya kuat banget ya, untuk MBG. Jadi dari depan itu semuanya antusias, yang belakang itu saya lihatnya, saya juga di belakang menunggu teman-teman juga mungkin ayo didengarkan gitu. Mereka itu melihat, tapi saya nggak tahu yang di otak mereka, di pikiran mereka itu materi ataupun MBG itu tadi. Oke. Nah, terus kembali ke terakhir karena tadi yang terakhir Sudah Mas dapat Fir MBG. sudah dapat MBG, Iya. sudah makan fresh, Iya. apalagi yang kelas senior kan, yang kelas 12-nya itu sangat superior, awal pasti masuk langsung der ketawa meriah, wah sangat antusias sekali. Karena untuk program ini kan juga berguna untuk mereka di kemudian harinya, bukan hanya untuk hari ini aja, karena kan kalau sudah 12 kedepannya mau ngapain lagi gitu. Kalau mereka mau berpikir bermain di sekolahan, buat apa gitu. Gitu sih Bu. Terima kasih Banyak Mas bicara. Afan. Itu Iya, Bu. gimana?
impression awal dengan anak kami itu bagaimana? Sesuai dengan sekolahnya, ya unggul. Wah. Ya. Karena ketika saya Kalian memuji karena Nah. saya podcast ini ya. karena ada 3 bu faktanya bu. Fakta pertama, salah satu sekolah terfavorit. Mulai dong kita bilang ya fix ya, Ya. karena perjuangannya butuh kan. Yang kedua, ternyata diisi sama kepala sekolah, dipimpin sama kepala sekolah Yang masih muda. Mas Muda terfavorit juga. Ah. Nah, ya. Nah, dan yang ketiga tadi ya, ini adalah sekolah pertama yang kami kunjungin. Ya, jadi Di memang Kabupaten Ngawi di ya? Kabupaten Ngawi itu dia. Karena memang saya salut banget itu, Bu. Karena mereka itu bisa menghargai orang yang berbicara depan umum itu dia. Makanya saya bilang ini bukan saya yang hebat, tapi mereka yang hebat, Bu. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang public speaking, ya, bisa jadi berbicara tentang public speaking, salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik gitu dia. Jadi dan di sesi pagi tadi sih Bu, saya ditemani sama kepala sekolah sih. Saya juga nggak tahu, mungkin kalau ibu mau cerita di sini boleh, karena tadi ibu ketemu kepala sekolah, gitu. Ya. Nah ketemu kepala sekolah, makanya tadi tapi saya juga nggak tahu. Tapi kan kita bisa menilai seseorang itu dari bahasa tubuhnya, ya, dari bapak ketawa, bapak tepuk tangan, gitu. Ya, begitu sih Bu. Bukan motivasi kan, kayak public apa namanya, Apa? stand up comedy Bukan. gitu. Mensrea jilid 2. Enggak, tadi kan kebetulan kelas saya kan di sebelah aula gitu. Oh. Terus anak-anak, Bu itu siapa gitu? Oh Mas Putra, suaranya wah, ya nanti kamu dapat giliran. Iya, iya. Kemudian saya keluar, kebetulan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, Mbak itu nanti kelas 12 iya atau enggak? Tapi itu memang benar Bu. Iya, Hmm. iya. Terus enggak Pak, karena kemarin Mas Putra saya Iya, saya iya. bilang hanya 10-11. Terus wah sayang loh kalau kelas 12 enggak karena materinya bagus Iya, gitu iya, kan. alhamdulillah. Saya di situ dari awal sampai mau selesai. Bapak Sampai selesai, Bu. Sampai selesai. Tadi karena materinya bagus, jadi tolong dikondisikan kelas 12 untuk bisa ikut Iya. kan. Cuman saya bilang, waduh Pak, materinya kuat atau enggak? Saya Benar, benar. saya bilang gitu, ya coba nanti disampaikan ke Mas Putra kalau dia kelas 12 masuk, kan itu penting, gitu, sangat bagus gitu. Tapi memang Bapak humble banget Bu ya. Maksudnya tadi kan saya salah ngomong Bu. Saya ngomong apa? Lumija. Lumija. Terus dikasih tahu Bapak ini loh. Lumija. Iya. Nah karena ya mudah-mudahan lah Bu ya. Karena kepemimpinan itu kan juga dia bukan tentang soal tegas dan sebagainya doang gitu. Tapi keren sih Bapak Bu. Ya saya karena ada yang memang ada guru misalnya dia masuk tapi cuma main HP, cuma ngawasin doang Bu. Iya. Tapi tidak dengan Bapak Bu. Bapak dia ngefoto materi, dia juga ketawa gitu. Karena kebetulan Bu, itulah teknik public speaking Bu ya. Karena ada beberapa poin-poin yang harus kita selaraskan dengan audiens kita. Contoh, ini mungkin para yang nonton cowok gitu kan. Kan ada tim bola Bu, namanya MU Bu. Iya. MU ini nggak pernah juara Bu. Menang. Kebetulan kemarin menang Bu. Menang lawan Manchester City. Manchester City yang ini, yang jago lah. Nah makanya pas saya bahas itu Bapak ketawa. mungkin Bapak itu termasuk ya. Karena ini Bu, mungkin kalau Ibu memang mungkin Ibu nggak tahu bola ya. Karena bagi fans bola itu Bu, kok kayaknya fans MU tuh kayaknya sesuatu hal yang harus kok ada fans MU gitu loh Bu. Kadang-kadang saya mikir kok masih ada gitu. Nggak pernah menang, tapi kayak ngotot. Iya, Dia betul. ngotot bener-bener dan misalkan kayak menghibur diri sendiri itu aneh gitu loh maksud saya. Tapi ya makasih. Iya. Jadi kita memang menggunakan jokes yang ada di di scaling mereka aja Bu. Ya Jadi- mungkin itu golongan orang yang optimis tadi. Benar. Jadi di situ bagaimana suatu hari dia memimpikan, membangun mimpi bahwa apa yang dia cita-citakan itu bisa berhasil. Iya. Nah, dan semoga ini juga jadi bekal anak-anak. Amin ya. Ah. yang ada di Amin, amin. sini. Dan terima kasih Mas Afan dan Mas Siap. Putra sudah mau singgah ke Ya. kami memberikan ilmu yang bermanfaat. Walaupun dengan kondisi kami yang seperti ini, ya kan, penjenengan harus bekerja lebih sih dibandingkan. Tapi dengan memang nggak ada aula Bu ya. Iya, memang tidak ada. Memang belum pengajuan Bu. Nah, ini kayaknya nanti saya bisa deh mengajukan ke Iya, iya. Siap. Kami Ya. bisa dibantu. Mungkin enggak fresh money, tapi tolong Bu, ini Siap. nanti saya bantu ini Ya, karena harus dong Bu. penting lah.
aula Penting bicara banget. official Ngawi. Iya. Ya. Kan bisa begitu. Iya Jadi kan? jadi saya CSR-nya kan begitu. Iya. Kan begitu tapi kan seperti kalau OIN kan ada Mas. Jadi CSR dari Pertamina, dari ini, Ya, ya. ini, Dari kan bicara official, Bu, ya. Betul. Jadi Ya. nanti Amin, Bu, amin, Bu. saya tulis di besar dari bicara official. tapi di mana Bu dibuatnya Bu? Ini depan ini. Emang ada aulanya, Bu? Ini yang depan ini kan masih apa? Oh, lantai satu. Jadi Oh. nanti ini bisa dijadikan aula. Ya, Bismillah lah. Ya. Ya. Tapi jangan ditungguin Bu. Lo katanya menunggu itu harus. Oh, siap. Ini harus gitu ya. Ya, nah, tidak di generasi Ibu yang bawahnya gitu ya. Iya. Itu ya. Siap, Oke. Ibu. Ada yang mau ditanyakan Esther? Sudah cukup. Ya, ini antara sudah sama udah bingung Bu. Oke. Iya. Oke Sobat Skansa, kami sudah selesai podcastnya. Tepuk tangan buat kita semua. Top. Terima kasih kepada Kak Putra dengan sama Kak Avans. Materinya sungguh luar biasa banget. Semoga materinya membantu buat kita semuanya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye. Foto dulu.